Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Mulia. Saya bekerja di Unit Kerja RSUD Datuboru Takengon. Berikut saya akan memberikan edukasi tentang pemilahan sampah medis. Rumah Sakit Umum Daerah Datuboru Kabupaten Aceh Tengah adalah rumah sakit pemerintah milik pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan rumah sakit rujukan regional untuk wilayah tengah pemerintah Aceh. Badan Layanan Umum Daerah Datuboru Takengon beralamat di Jalan Kabayakan, berjarak dekat dengan dari pusat kota Takengon. Rumah Sakit Umum Daerah Datuboru Takengon dari hasil kegiatannya akan menghasilkan limbah dengan berbagai karakteristik atau jenis limbah. Jadi harus dilakukan penanganan dengan benar, mulai dari tahap pemilahan harus dibuang sesuai dengan tempatnya atau sesuai dengan petunjuk label yang telah disediakan. Kenapa limbah medis harus dikelola? Yaitu akan berdampak terhadap lingkungan, dampak kesehatan, pemenuhan akan peraturan. Peraturan yang menyangkut pengelolaan limbah medis yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Limbah atau sampah adalah sisa atau produk dari suatu proses usaha atau kegiatan yang terbuang dan tidak terpakai yang dapat menimbulkan dampak buruk terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Jenis-jenis limbah. Pertama, limbah medis. Limbah medis adalah limbah atau sampah yang dihasilkan dari tindakan diagnosis dan tindakan medis pasien yang dihasilkan dari kegiatan medis di ruang poliklinik, perawatan, bedah, kebidanan, otopsi, dan ruang laboratorium. Kemudian ada limbah non-medis. Sampah padat non-medis adalah semua sampah padat di luar sampah padat medis yang dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti di kantor, administrasi, unit perlengkapan, ruang tunggu, ruang inap, unit gizi, dapur, halaman parkir, taman, dan unit pelayanan seperti plastik, kertas, bungkusan makanan, sisa makanan. Jenis-jenis limbah medis yaitu ada limbah benda tajam, itu seperti berupa jarum suntik, pipet, pecahan kaca, dan pisau bedah. Kemudian ada limbah infeksius, limbah yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh. Kemudian ada limbah jaringan tubuh atau sitotoksik, yaitu limbah ini berupa darah, anggota badan, hasil amputasi, cairan tubuh, dan plasenta. Kemudian ada limbah farmasi berupa obat-obatan atau bahan yang telah kadaluarsa, obat-obat yang telah terkontaminasi. Kemudian ada limbah kimia, kemudian ada limbah radioaktif. Pemilahan sampah dilakukan mulai dari sumber oleh penghasil limbah. Setiap jenis limbah menggunakan tempat sampah sesuai dengan kategorinya. Wadah dinamai sesuai dengan kategorinya, kelompok limbah, dan diberikan kantong plastik sesuai warna. Limbah radioaktif menggunakan tempat sampah berwarna merah. Limbah sangat infeksius menggunakan tempat sampah berwarna kuning. Limbah infeksius, patologi, dan anatomi menggunakan tempat sampah kuning. Sitotoksik menggunakan sampah ungu. Limbah kimia dan farmasi menggunakan tempat sampah coklat. Limbah benda tajam memasukkan ke dalam wadah tahan tusuk dan air. Tempat sampah menggunakan tutup dan mudah dibuka dengan menggunakan pedal kaki. Setelah 3/4 penuh, sampah atau limbah dikemas dan diikat rapat. Membuang sampah sesuai dengan tempat yang telah disediakan. Sampah infeksi adalah berupa jaringan tubuh pasien, darah, perban, biakan kultur, bahan atau perlengkapan yang bersentuhan dengan penyakit menular atau medis lainnya yang diperkirakan tercemari oleh penyakit pasien. Masukkan ke dalam wadah infeksius atau kantong plastik berwarna kuning. Kemudian ada sampah non-infeksius atau non-medis adalah
Semua sampah padat yang tidak terkontaminasi darah atau cairan tubuh dihasilkan dari luar kegiatan medis. Memasukkan ke dalam wadah non-medis atau kantong plastik berwarna hitam. Tujuan penanganan limbah: melindungi petugas dari perlukaan atau tertusuk benda tajam, melindungi penyebaran infeksi terhadap para petugas kesehatan, mencegah penularan infeksi pada masyarakat sekitar, mencegah pencemaran lingkungan. Mari kita jaga kesehatan kita dan lingkungan kita dengan melakukan pemilahan sampah dengan benar, karena kesehatan sangat berharga bagi kita.